Nah, di dalam kitab ini ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ahda thalathin athayyibu zina wan nafsu bin nafsi wa tariku lidini al mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu di antara tiga. Halal, haram darah umat Islam ditumpahkan. Haram darah umat Islam dialirkan. La yahillu, tidak halal alias haram. Damu mri'in, darah seseorang al-muslim, orang Islam, haram. Setetes pun, secuil pun haram. Illa bi ahda thalathin, kecuali satu di antara tiga. Ternyata ada pengecualian, ada yang dibolehkan, darahnya dialirkan, darahnya dikucurkan. Siapa mereka? Ats-tsayyibuz zina. Orang tsayyib itu adalah orang yang sudah pernah menikah tetapi mereka zina. Ats-tsayyibu zina. Di dalam kitab ini maksud daripada ats-tsayyibu zina adalah siapa? Wal muradu bis-tsayyibil hurril balik al-aqil al-wati'. Yang dinamakan tsayyibu zina adalah orang yang sudah merdeka, bukan budak. Orang yang sudah merdeka, al-balik, dan dia sudah balik, al-aqil, dan dia orang yang berakal, tetapi al-wati', dia berzina, dia melakukan hubungan badan fi nikahi sahihi, padahal dia sudah pernah menikah, dia punya istri atau dia punya suami, nikah yang sah, tetapi dia melakukan satu perbuatan zina. Itu nanti dalam Islam itu ada istilah, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ada zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah, ada zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, padahal dia sudah punya istri. Dia sadar, al-balik, al-aqil, dia sadar, dia merdeka, dia sudah balik, dia sudah punya istri, tapi dia berzina. Fayajibu, maka wajib rajmahu, orang tersebut dirajam bil hijari, dengan batu. Dirajam itu bagaimana? Dirajam itu adalah digali satu lubang, lalu orang tersebut dimasukkan ke dalam lubang tersebut, selehernya begini, lalu ditimpukin dengan batu sampai dia mati. Itu namanya ats-tsayyibuz zina. Orang yang sudah pernah menikah dan dia punya istri lalu melakukan suatu perbuatan zina sama tetangga, barangkali janjian ketemuan di mana. Kalau dalam Islam itu dirajam, Pak. Dalam Islam dirajam orang-orang yang sudah punya istri dan selingkuh, berzina. Kan banyak sekali tuh dirajam. Belum selesai perceraiannya, belum selesai. Kalau dalam Islam belum selesai perceraiannya, tetapi sudah punya gebetan baru, berzina, dirajam tuh. Dalam Islam boleh tumpahkan darahnya, tetapi yang melakukannya adalah satu kekuasaan Islam. Yang melakukan rajam tersebut bukan perorangan, bukan satu kelompok, tapi di bawah naungan negara yang berasaskan Islam, yang mengamalkan ajaran hukum rajam. Di Indonesia itu banyak benar, dan nggak ada hukum rajam. Di Arab Saudi hukum rajam itu ada.
Kalau di sini katanya kalau suka sama suka boleh tuh. Padahal belum selesai cerai sama istrinya, suka sama suka boleh. Dalam Islam nggak boleh, dirajam tuh. Itu satu. 3 hal yang pertama demikian. Rajamnya sampai mana? Ila ayyamut, sampai mati. Bayangin aja. Ada hukum jera bagi orang. Oh iya, dia dibunuh tuh, dihukum rajam tuh. Kira-kira kapok nggak orang lain tuh begitu? Mau sekarang kan bagaimana mau kapok orang? Sama tetangga dihajar aja, sama orang lain digibas aja, ya kan? Nggak tahu halal, nggak tahu haram, yang penting nafsu. Mau sekarang luar biasa. Dalam Islam dirajam itu. Begitu dibawa ke pengadilan, suka sama suka, clear sudah. Udah nggak ada kelanjutannya lagi. Nah, yang kedua di dalam hadis ini yang boleh dialirkan darahnya adalah an-nafsu bin nafsi, orang jiwa yang pernah membunuh maka dibunuh. Itu hukum kisos namanya. Tetapi itu yang melakukannya adalah siapa? Satu pemerintah yang berasaskan Islam, hukum kisos. Kita ini bersaudara, nggak boleh saling dicolek sedikit keluar darahnya, haram. Tetapi kalau dia pernah membunuh, dibunuh lagi boleh. Tetapi itu oleh satu negara yang berkekuatan keislaman. Kalau perorangan, oh bisa perang saudara, bisa perang apa? Perang besar. Kalau nggak ada negara yang mengayomi itu, jangan mentang-mentang pulang pengajian di sini, oh pokoknya kalau ente pernah bacok gua bacok lagi. Nah kalau nggak ada satu negara yang memayungi, bisa saling bacok, bisa hukum rimba terjadi. Maka harus ada satu kekuatan Islam, negara Islam yang mengamalkan ini. Nah kalau di kita bukan itu, tapi ditahan, masukin ke dalam penjara, diproses. Tapi bisa dibayar sekarang. Nah, masuk ke dalam pembahasan kita, wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya itu boleh dialirkan darahnya, boleh dibacok kalau orang bilang. Orang yang meninggalkan agamanya artinya orang Islam yang keluar daripada Islam itu boleh dialirkan darahnya. Itu kalau negara Islam. Al-mufariqu lil jamaah, yakni orang yang meninggalkan jamaah, meninggalkan kesepakatan. Dia sudah sepakat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sudah sepakat atas nama keislaman. Dia sudah sepakat Tuhan ya Allah, Nabi Muhammad nabinya. Dia mendirikan sholat, dia berpuasa pada bulan puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia murtad, meninggalkan kesepakatan, meninggalkan jamaah, halal darahnya untuk dialirkan. Cuman siapa yang berani sekarang begitu? Ada yang berani sekarang. Nah itulah, dari kalimat itu apa maksudnya? Di dalam kitab ini ada penjelasan. At-tariku lil Islam, orang yang meninggalkan keislaman alias murtad. Al-mufariqu lil muslimina, dan meninggalkan orang-orang Islam. Dia bergabung sama orang-orang kafir, bergabung sama musuh-musuh Allah, dan dia dia balik berperang bersama kita, maka boleh diperangi orang tersebut. Dan seperti apa lagi mereka? Kalau mereka keluar daripada Islam, mereka meninggalkan jamaah, ka'anna sabban nabiyya, seperti menghina Nabi. Di dalam kitab ini ada penjelasan, ka'anna sabban nabiyya, seperti menghina Nabi, boleh diperangi. Siapa lagi? Au sabban malikan, atau menghina malaikat, boleh diperangi. Au sabballah, dan boleh
dan menghina Allah boleh diperangi. Jadi kalau ada orang yang menghina Nabi, ada orang yang menghina malaikat, ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab ini orang tersebut boleh diperangi dan boleh dialirkan darahnya.